Anime ini dipenuhi dengan duel sampai mampus. Masa-masa muda sangat bagus untuk tawuran, persetan dengan belajar demi masa depan. Inilah kehidupan seorang siswa SMA bernama Sakura Haruka. 24 jam hidupnya didedikasikan hanya untuk baku hantam. Akibat hobinya yang seringkali menciptakan kekacauan, dia pun dibenci dan dikucilkan oleh masyarakat. Sakura sadar penuh bahwa bakat dan passionnya adalah bergelut. Oleh sebab itulah dia pindah keluar kota dan berencana mendaftar ke Akademi Furin, sebuah sekolah yang penuh dengan budaya gangster dan tawuran forever. Bergelut adalah berkomunikasi, pukulan dan tendangan adalah bahasa. Begitulah prinsip yang ditetapkan di sekolah tersebut. Pagi hari saat dia hendak pergi ke sekolah, di tengah-tengah jalan dia melihat sekelompok bajingan yang sedang mengganggu seorang wanita. Wanita itu dikepung dan akan dijadikan target seksual harassment. Melihat hal itu, Sakura dengan gagah berani menghentikan para bajingan tersebut. Dalam sekejap, dia mampu mengalahkan 5 orang tanpa meneteskan keringat sedikit pun. Si wanita itu pun menghampiri Sakura untuk mengucapkan terima kasih. Wajah Sakura langsung memerah dan tidak tahu harus merespon bagaimana. Di kampung halamannya, dia sudah terbiasa dibenci dan dikucilkan. Jadi begitu ada orang yang baik kepadanya, dia langsung menjadi kikuk. Si wanita itu kemudian mengajak Sakura ke kedainya. Sebagai ucapan terima kasih, dia memberi Sakura sepiring omurice, nasi goreng khas Jepang yang dibungkus dengan telur. Sambil makan, mereka berdua pun mengobrol. Si wanita itu memperkenalkan namanya, yakni Tachibana Kotoha. Sambil menikmati nasi goreng, Sakura mengatakan bahwa dia ingin meraih posisi puncak di Akademi Furin. Dengan kemampuan bertarungnya, dia cukup percaya diri untuk meraih cita-cita yang mulia tersebut. Merespon pernyataan Sakura, Kotoha mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Sakura memanglah kuat, akan tetapi menjadi kuat saja tidak cukup untuk berdiri di puncak. Ada banyak syarat lain yang sama sekali tidak dimiliki oleh Sakura. Itulah alasan kenapa Kotoha berkata mustahil. Kotoha menyarankan Sakura untuk menemui para siswa Furin agar tahu apa syarat yang dimaksud. Sakura pun pergi meninggalkan kedai Kotoha. Lalu di tengah-tengah jalan, lagi-lagi dia melihat para bajingan yang tadi sudah dihajarnya. Mereka datang kembali dengan membawa puluhan pasukan dan tanpa ragu mengacaukan kota. Melihat semua itu, Sakura tetap merasa tidak takut sedikit pun. Dengan gagah berani, dia maju menghadapi puluhan bajingan itu. Satu persatu berhasil dia tumbangkan dengan pukulan dan tendangannya. Merasa kurang mampu menghadapi Sakura, salah satu bajingan menarik Kotoha keluar dan menjadikannya sandra. Namun Sakura bisa dengan cepat menyerang dan menyelamatkan Kotoha. Pertarungan ini pun berlanjut. Kini Sakura harus bertarung sambil melindungi Kotoha. Awalnya dia cukup bisa menghadapi para bajingan itu. Namun lama-kelamaan dia kewalahan juga. Bertarung sambil melindungi orang lain memanglah sangat berat. Terlebih lagi dia harus melawan puluhan orang yang membawa berbagai macam senjata. Dia sempat terkena sabetan pisau pada kakinya. Luka itu membuatnya goyah dan benar-benar terpojok. Lalu, di saat dia sudah tidak berdaya, tiba-tiba seorang siswa Furin datang dan melindunginya dari hantaman tongkat baseball. Kemudian 3 orang siswa lainnya juga datang untuk membantu. Pertarungan ini pun diambil alih oleh mereka. Cukup dengan 4 orang saja, mereka mampu menumbangkan puluhan bajingan yang membuat onar di kota. Mereka semua juga didukung oleh masyarakat setempat. Hal ini pun membuat Sakura kebingungan. Berdasarkan pengalamannya, pertarungan jalanan seperti ini biasanya membuat masyarakat tidak nyaman. Tapi di kota ini, masyarakat justru bersorak memberikan dukungan. Kotoha pun segera menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi di kota ini. Akademi Furin memang terkenal suka tawuran. Akan tetapi, tujuan mereka bertarung adalah untuk melindungi kota ini dari gangguan geng lain.
Oleh sebab itulah, masyarakat setempat sangat menyukai dan mendukung mereka. Masyarakat juga menjuluki mereka dengan julukan Bofurin atau dalam bahasa Inggris, Windbreaker. Mereka ini sudah seperti organisasi pahlawan yang secara sukarela melindungi kota. Jika terjadi kekacauan, masyarakat lebih suka menghubungi Bofurin daripada polisi. Karena di kota ini, percuma lapor polisi. Anjay, deep. Semua persepsi Sakura tentang Akademi Furin ternyata 100% salah. Dulu dia pikir Furin hanya berisi orang-orang rendahan yang hanya tahu baku hantam saja. Setelah tahu kebenarannya, dia pun merasa nyaman dan semakin yakin untuk bergabung. Hanya di tempat inilah para berandalan sangat dihormati dan diterima oleh semua orang. Keesokan harinya, sebelum upacara penerimaan murid baru dimulai, Sakura menyempatkan diri untuk berkunjung ke kedai Kotoha. Masih ada jeda waktu beberapa jam sebelum upacara dimulai. Jadi dia mampir lebih dulu untuk sekedar menunggu waktu sambil sarapan. Di saat Sakura sedang menyantap makanannya, datanglah satu siswa Furin yang bentukannya sangat kocak. Datang-datang dia tersandung dan tersungkur di depan pintu begitu saja. Namanya adalah Nirei. Sama seperti Sakura, dia adalah calon murid kelas 1. Sakura merasa cukup terkejut ketika melihat Nirei. Dia baru tahu bahwa ada juga siswa yang kocak yang masuk ke Furin. Usai cukup berkenalan, Nirei pun pamit untuk berpatroli di daerah sekitar. Kemudian tak lama setelah menghabiskan makanannya, Sakura pun juga pergi meninggalkan kedai. Di tengah-tengah jalan, dia diberhentikan oleh beberapa pemilik toko. Ada toko roti, toko buah, toko daging, dan toko arak. Mereka semua memberikan dagangannya secara gratis sebagai ucapan terima kasih atas aksi heroik Sakura tempo hari. Lagi-lagi, keramah tamahan ini membuat Sakura merasa canggung. Di sepanjang hidupnya, baru kali ini dia diperlakukan begitu baik. Lalu, di saat dia termenung, seseorang datang dan meminta pertolongannya. Dia diberitahu bahwa Nirei sedang dikeroyok oleh para preman. Nirei tidak bercanda ketika dia berkata ingin berpatroli. Di tengah-tengah patrolinya, dia bertemu dengan 5 preman yang menggoda seorang wanita. Sayangnya, Nirei sama sekali tidak memiliki kemampuan bertarung. Dia tidak berdaya dan dibuli oleh kelima preman tersebut. Lalu di saat-saat yang kritis, Sakura datang menerjang dengan tendangan T terbang. Berkat kedatangannya, kelima preman itu pun berhasil ditumbangkan dengan mudah. Kejadian ini membuat Sakura dan Nirei saling mengerti satu sama lain. Mereka pun mulai berteman dan menjadi semakin akrab. Setelah itu mereka berdua segera bergegas menuju ke sekolah sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Begitu masuk kelas, Sakura disambut oleh salah satu siswa bernama Suo Hayato. Secara refleks, Sakura mengepalkan tangannya karena mengira bahwa akan ada semacam tes kemampuan bertarung. Namun, Suo dan semua orang di kelas ini justru menyambutnya dengan riang gembira. Ini adalah karena reputasi Sakura yang cukup baik. Aksinya dalam melawan preman tempo hari sudah diketahui semua orang sehingga membuatnya dihormati. Salah satu siswa ada yang bertanya kenapa Sakura jauh-jauh mendaftar ke sekolah ini. Dengan pedenya Sakura menjawab untuk mengincar puncak. Seketika suasana langsung menjadi hening. Mengincar puncak artinya menantang pemimpin tertinggi di sekolah ini. Pernyataan ini pun membuat salah satu siswa gondrong menjadi murka. Dia bernama Sugisita atau biasa dipanggil dengan Sugi. Masugi. Dia adalah orang yang sangat menghormati pemimpin tertinggi. Oleh sebab itulah dia marah ketika tahu tujuan Sakura yang ingin mengincar puncak. Dia pun menyerang secara tiba-tiba hingga menghancurkan meja yang ada di hadapannya. Sakura terpaksa harus menghadapi Sugi di hari pertamanya ini. Namun, semua ini justru malah membuatnya senang. Tidak ada sedikit pun rasa takut yang terlihat di wajahnya. Memang inilah yang dia cari, bergelut, bergulat, dan bertumbuk. Semua orang cukup terkejut dengan kemampuan bertarung Sakura. Dia berhasil mendaratkan tendangan ke wajah Sugi hingga membuat hidungnya berdarah. Padahal, Sugi terkenal sebagai petarung yang kuat, tapi Sakura mampu melukainya begitu saja.
Artinya, kemampuan Sakura berada di atas rata-rata. Lalu, saat mereka hendak melanjutkan pertarungan, tiba-tiba terdengar suara sang pemimpin yang berbicara melalui speaker. Dia adalah orang yang berdiri di puncak Bofurin, bernama Umemiya Hajime. Semua orang langsung memasang sikap hormat sambil menghadap ke arah speaker, termasuk Sugi yang terpaksa menghentikan pertarungan untuk mendengar Umemiya berbicara. Pada intinya, Umemiya memberikan pidato singkat untuk menerima siswa yang baru bergabung. Pidato yang ringan seperti ini saja mampu membuat semua orang menjadi tenang. Ini menunjukkan bahwa Umemiya sangat dihormati dan dijunjung tinggi dalam organisasi ini. Pada akhirnya pertarungan Sakura dan Sugi pun dihentikan. Mereka berjabat tangan dan mulai menjadi teman. Tak lama setelah itu, semua orang diminta berkumpul di halaman sekolah. Mereka semua diminta membentuk beberapa kelompok untuk berpatroli di sekitar kota. Sakura, Nirei, Sugi, dan Suo diminta bergabung di bawah pimpinan Hiragi. Dia adalah salah satu dari 4 raja di dalam organisasi. Dalam hierarki, mereka berada di urutan kedua di bawah Umemiya. Setelah pembentukan tim selesai, mereka semua pun berpatroli. Tidak hanya bertarung saja, tapi Bofurin juga turut membantu merawat kebersihan kota. Hiragi dan anak buahnya membantu mengecat tembok warga yang dicoret-coret oleh gangster dari luar. Jadi, mereka ini benar-benar sudah seperti organisasi pahlawan. Usai mengecat tembok, mereka pun melanjutkan patroli hingga tiba di daerah perbatasan. Di balik terowongan yang ada di hadapan mereka adalah wilayah geng lain yang bernama Sisi Toren. Seperti halnya perbatasan sebuah negara, aturan Bofurin tidak berlaku di wilayah sana. Jika salah satu pihak melanggar aturan, maka itu akan memicu terjadinya perang. Kemudian tiba-tiba saja mereka melihat 3 anggota Sisi Toren yang nampak sedang mengejar seorang bocah SMP. Sebagai pimpinan, Hiragi sebenarnya ingin menyelamatkan bocah tersebut. Namun jika dia melewati garis batas, maka itu akan memicu masalah yang lebih besar nantinya. Dia pun terdiam dan tidak bisa memutuskan. Di saat dia benar-benar mematung, Sakura dan Sugi lah yang mengambil tindakan. Mereka tanpa ragu melewati garis batas dan menerjang salah satu anggota Sisi Toren dengan tendangan T terbang. Dengan ini, artinya mereka telah melanggar aturan yang sudah disepakati. Kemudian datanglah seorang wakil ketua Sisi Toren bernama Togame. Dia datang untuk memperjelas bahwa kejadian ini akan memicu perang. Tim Hiragi pun segera kembali ke sekolah untuk melaporkan semua ini kepada Umemiya. Inilah momen bagi Sakura untuk melihat seperti apa sosok yang berdiri di puncak Bofurin. Lalu setelah melihat secara langsung, ternyata Umemiya benar-benar jauh dari apa yang disangkakannya. Dia adalah orang yang sangat baik, murah senyum, humoris, dan menyukai tanaman. Bahkan, responnya atas insiden ini sangat-sangat biasa saja. Dia malah tersenyum dan merasa bangga kepada Sakura dan kawan-kawan karena keberanian mereka dalam membela yang lemah. Dari sinilah Sakura mulai sadar kenapa Umemiya begitu dihormati. Dia memanglah sosok yang berkarisma yang mampu membuat semua orang merasa nyaman di dekatnya. Tak lama setelah itu, tiba-tiba sang ketua Sisi Toren bernama Tomiyama datang langsung ke tempat ini. Dia terlihat begitu bersemangat untuk memulai peperangan ini. Sepertinya dia datang bukan untuk menyelesaikan konflik, tapi memang berniat untuk bertarung saja. Sebagai sesama pemimpin, dia menantang Umemiya untuk duel sampai mampus. Jika menang, dia ingin Umemiya dan seluruh anggota Furin bergabung dengannya. Sebagai sesama pemimpin, Umemiya dengan senang hati menerima tantangan Tomiyama. Sebenarnya, konflik ini bisa diselesaikan dengan pertarungan antar pemimpin saja. Tapi, beberapa bawahan dari masing-masing pihak juga ingin bertarung satu sama lain. Akhirnya, dibentuklah pertarungan antar tim dengan format turnamen. 5 anggota Sisi Toren melawan 5 anggota Bofurin. Mereka yang berpartisipasi adalah Hiragi, Sakura, Sugi, Suo, dan Umemiya. Setelah bersepakat, mereka pun akhirnya membubarkan diri. Malam hari sepulang sekolah, Sakura dan kawan-kawan diminta berkumpul di kedai Kotoha. Memang beginilah ritual yang biasa mereka lakukan sebelum memulai peperangan.
Tempat ini adalah zona hijau yang biasa mereka pakai untuk menenangkan diri. Semua ini adalah ide dari Umemiya. Kedai ini menjadi tempat favoritnya karena ada Kotoha. Umemiya dan Kotoha dibesarkan di panti asuhan yang sama. Meski tidak sedarah, Umemiya selalu menganggap Kotoha sebagai adiknya sendiri. Karena itulah, Umemiya sangat mengapresiasi Sakura ketika dia melindungi Kotoha dari para bajingan. Keesokan harinya, tibalah saatnya pertarungan. 6 orang anggota Bofurin dengan gagah berani memasuki wilayah sisi Toren. Nire juga ikut bersama mereka meski tidak berpartisipasi dalam pertarungan. Dia hanya ingin mengamati untuk bahan pembelajaran. Dibawalah mereka memasuki sebuah gedung bekas bioskop. Di dalamnya sudah ada ratusan siswa sisi Toren yang duduk di kursi penonton. Di depan kursi penonton terdapat sebuah panggung kecil yang biasa dipakai untuk orkes dangdut. Panggung kecil itulah yang dijadikan arena pertarungan. Pertarungan ini memanglah 5 versus 5. Akan tetapi, yang akan dihitung hanya pertarungan antar pemimpin saja. Jadi kemenangan atau kekalahan para bawahan tidak akan mempengaruhi hasil. Titik penentuannya ada di tangan pemimpin. Pertandingan pertama adalah Masugi Gondrong melawan Kroco sisi Toren. Sugi mencekram kepala si Kroco lalu menghempaskannya ke lantai. Dengan sekali serang saja, si Kroco langsung pingsan tidak sadarkan diri. Pertarungan pertama ini pun dimenangkan dengan mudah oleh Sugi. Si Kroco yang sudah kalah segera diseret dari panggung dan dijatuhkan begitu saja. Memang beginilah kultur dalam sisi Toren. Tidak ada ikatan sama sekali di antara mereka. Siapapun yang kalah adalah pecundang yang harus dibuang. Pertandingan pun berlanjut ke peserta kedua. Kali ini giliran Suo melawan Kroco sisi Toren 2. Gaya bertarung Suo sangat berbeda dengan orang-orang pada umumnya. Dia adalah seorang praktisi kungfu. Gerakannya sangat lihai yang membuat lawan sama sekali tidak bisa menyentuhnya. Dia memanfaatkan tenaga lawan untuk digunakan sebagai senjatanya sendiri. Setiap kali si Kroco menyerang, dia selalu dijatuhkan dengan bantingan atau jegalan. Ini semua terus diulang-ulang sampai si Kroco merasa sangat malu. Akhirnya, pertarungan ini pun dihentikan secara paksa oleh Togame. Si Kroco sudah dianggap kalah karena benar-benar tidak mampu melawan. Pertarungan berlanjut ke peserta ketiga. Kali ini giliran Hiragi melawan salah satu petarung handal sisi Toren bernama Sako. Performa Sako benar-benar mengejutkan semua orang. Kecepatan dan kelincahannya cukup membuat Hiragi kesulitan. Bahkan, Sako berhasil mendaratkan tendangan ke kepala Hiragi hingga membuatnya terpental. Namun Hiragi bisa dengan mudah bangkit kembali. Serangan seperti itu saja tentu tidak cukup untuk mengalahkannya. Hiragi tersenyum dan nampak merasa bangga dengan perkembangan Sako. Sebenarnya, mereka berdua saling mengenal. Ketika kecil, Sako adalah bocah penakut yang sering dibuli. Kemudian semuanya berubah semenjak Hiragi datang menyelamatkannya. Sako sangat takjub dengan kemampuan Hiragi yang dengan mudah mengalahkan 5 orang tukang buli. Sejak saat itulah, Sako meminta untuk dilatih bertarung. Semakin hari Sako menjadi semakin kuat berkat bimbingan Hiragi. Sako juga berencana mengikuti Hiragi kemanapun dia pergi. Lalu ketika mereka lulus SMP, Hiragi meminta Sako untuk berhenti mengikutinya. Karena setelah ini, Hiragi akan masuk Furin dan mengikuti Umemiya. Jadi Hiragi merasa bahwa dia tidak pantas menjadi atasan Sako, karena dia sendiri menghamba di bawah Umemiya. Sebenarnya tujuannya baik. Hiragi ingin Sako menemukan sendiri tujuan hidupnya, bukan terus-terusan mengikutinya. Sako merasa sangat kecewa dengan ucapan Hiragi. Dia tahu bahwa maksud Hiragi sebenarnya baik, tapi Sako sudah terlanjur menetapkan tujuannya sejak lama, yaitu mengikuti Hiragi. Sebenarnya dia tidak peduli jika Hiragi masuk Furin dan mengabdi di bawah Umemiya. Bagaimanapun kondisinya, Sako akan tetap setia mengikutinya. Satu kalimat yang sangat ingin dia dengar adalah, "Sako, ikutlah bersamaku." Tapi yang dia dapat malah, "Sako, berhentilah mengikutiku."
Itulah alasan kenapa Sako berubah menjadi seperti sekarang. Pertarungan mereka pun berlanjut. Kali ini, Hiragi berhenti menguji dan mulai memasang mode serius. Dengan memakai kekuatan penuh, Sako sama sekali bukan tandingannya. Dengan satu pukulan di perut, Hiragi berhasil membuat Sako tidak sadarkan diri. Pada akhirnya, pertandingan ketiga ini pun berakhir dengan kemenangan Bofurin. Pertarungan berlanjut ke peserta keempat. Sekaranglah saatnya bagi Sakura untuk membuktikan dirinya. Lawan yang harus dia hadapi adalah Togame, sang wakil ketua sisi Toren. Di tahap awal pertarungan ini, Togame cenderung memakai teknik gulat. Dia berusaha menangkap Sakura untuk membantingnya. Dengan kekuatan cengkeraman tangannya, Togame berhasil menangkap kepala Sakura lalu membenturkannya ke lantai. Benturan keras di kepala hampir membuat Sakura tidak sadarkan diri. Namun, dengan semangat juang yang tinggi, dia bisa kembali bangkit dan melancarkan serangan balik. Beberapa kali tendangannya masuk yang membuat Togame tersulut emosi. Dia pun membalas dengan tendangan T terbang. Satu tendangan itu saja sudah cukup untuk membuat Sakura terpental dan terkapar. Tidak cukup sampai di situ, Togame kemudian menginjak Sakura yang sedang tidak berdaya. Dalam posisi terinjak, Sakura sempat berteriak bahwa dia tidak akan kalah oleh geng rendahan seperti sisi Toren. Menghajar orang yang sudah jatuh dan merundung bocah SMP adalah tindakan para pengecut. Mendengar semua itu, Togame tiba-tiba berhenti. Dia baru tahu bahwa insiden yang terjadi di perbatasan dipicu oleh anggotanya sendiri. Dia pun turun panggung dan menghajar dua kroco tersebut. Jaket mereka diambil karena sudah membuat malu organisasi. Artinya, Togame masih memiliki jiwa ksatria. Dulu, sisi Toren adalah geng yang terhormat. Mereka tidak pernah mencari masalah ataupun merundung yang lemah dan hanya menghajar orang-orang yang menyerang duluan. Para anggotanya juga saling terikat seperti saudara. Tomiyama dan Togame seolah menjadi kakak yang melindungi para anggota di bawahnya. Berkat kemampuan yang luar biasa, mereka berdua pun berdiri di puncak sebagai pemimpin dan wakil pemimpin. Lalu setelah berdiri di puncak, tiba-tiba saja Tomiyama berubah. Dia mulai menerapkan prinsip kekuatan adalah segalanya. Anggota yang kalah bertarung adalah pecundang yang harus dibuang. Sebenarnya, Togame sangat menentang semua ini. Namun karena dia tidak mampu berbuat apa-apa, dia pun hanya mengikuti Tomiyama meski tahu bahwa itu buruk. Selesai mendisiplinkan anggotanya, dia pun kembali naik ke atas panggung untuk melanjutkan pertarungan. Perasaan Togame saat ini sudah sedikit terketuk. Sebisa mungkin, dia sangat ingin sisi Toren kembali seperti yang dulu. Dengan perasaan yang campur aduk seperti ini, dia menjadi tidak fokus. Berulang kali dia terkena serangan Sakura dan tidak berniat membalas. Sakura sendiri mulai menyadari bahwa Togame sudah kehilangan niat bertarung. Dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang janggal. Oleh sebab itulah dia berniat menyadarkan Togame saat ini juga. Togame pun akhirnya menyadari niat baik Sakura. Dia pun tersenyum dan mulai bertarung secara serius. Mereka pun mulai baku hantam sekali lagi. Keduanya sama-sama tersenyum dan nampak menikmati pertarungan ini. Tindakan Sakura benar-benar membuat Togame tersadar. Seharusnya dia pukul Tomiyama ketika mulai kehilangan arah, bukan malah dibiarkan begitu saja. Togame benar-benar mendapatkan pelajaran yang berharga dari pertarungannya melawan Sakura. Inilah yang dimaksud dengan bertarung adalah berkomunikasi, pukulan adalah bahasa. Lalu setelah beberapa lama baku hantam, Togame akhirnya menyerah. Kemudian tiba-tiba Tomiyama naik ke atas panggung dan sudah tidak sabar untuk duel sampai mampus melawan Umemiya. Melihat hal itu, Togame segera berdiri dan mencoba menyadarkan Tomiyama. Dia mengatakan bahwa pertarungan ini tidak ada artinya. Secara lemah lembut, Togame mendekat dan mencoba berbicara secara baik-baik. Namun, Tomiyama justru menendangnya hingga membuatnya terlempar cukup jauh. Melihat semua itu, Sakura langsung tersulut emosi dan ingin menghajar Tomiyama. Namun dia segera dihentikan oleh Umemiya.
Sambil tersenyum dia berkata, "Serahkan sisanya kepadaku." Dialah yang akan mencoba menyadarkan Tomiyama dengan pukulannya. Tibalah saatnya pertarungan penentuan antar sesama pemimpin. Tomiyama secara agresif menyerang lebih dulu. Gerakannya sangat cepat dan tidak beraturan. Sementara Umemiya cenderung pasif dan hanya bertahan dari serangan Tomiyama. Namun sekalinya menyerang, pukulannya serasa seperti sihir. Hidung Tomiyama tiba-tiba berdarah meski dia sudah menghindar. Pertarungan mereka terus berlanjut secara intens. Namun di satu momen tertentu, Umemiya membiarkan dirinya dihajar begitu saja. Sambil menahan pukulan, dia berusaha bicara untuk menyadarkan Tomiyama. Dengan karismanya yang begitu bersinar, Umemiya cukup bisa mengetuk hati Tomiyama. Lalu sebagai penutup, dia menyundul kepala Tomiyama dengan keras yang membuatnya kembali ke setelan pabrik. Pikirannya yang tadi tertutup kini sudah terbuka. Dia mulai mengingat momen-momen menyenangkan bersama teman-teman Sisi Toren. Akhirnya dia sadar bahwa selama ini dia sudah membuang hal yang begitu berharga. Tomiyama pun meminta maaf sekaligus berterima kasih kepada Togame. Togame lah yang selama ini menambal keretakan dalam organisasi. Jika tidak ada dirinya, Sisi Toren mungkin sudah bubar sejak lama. Dan jika itu terjadi, maka Tomiyama akan terus terkurung sendirian di dalam kegelapan. Kita semua tidak sadar apa yang kita miliki sampai kita kehilangannya. Pada akhirnya, Tomiyama kembali ke jati dirinya yang dulu. Dia mengaku kalah dan siap menyerahkan Sisi Toren kepada Umemiya. Tentu Umemiya menolaknya. Sejak awal, dia sama sekali tidak berniat mengambil alih Sisi Toren. Sebagai gantinya, dia meminta Sisi Toren untuk menjadi teman. Begitu saja sudah cukup. Pada akhirnya, perseteruan ini pun berakhir dengan happy ending. Umemiya pun mengajak Togame dan Tomiyama untuk makan bersama. Sambil makan, mereka membicarakan tentang apa artinya berdiri di puncak. Menjadi seorang pemimpin bukan hanya tentang menjadi yang terkuat saja, tapi juga soal tanggung jawab dan menentukan ke arah mana organisasi akan melangkah. Pemimpin yang ideal bukanlah orang yang ditakuti, melainkan orang yang dipercaya dan disenangi oleh para anggotanya. Itulah esensi dari berdiri di puncak yang sesungguhnya. Dari sinilah Sakura juga mulai mengerti tentang apa artinya berdiri di puncak. Menjadi kuat saja ternyata tidak cukup. Dia harus dipercaya dan diakui oleh seluruh anggota organisasi, seperti apa yang sudah dicontohkan oleh Umemiya. Keesokan harinya, Sakura masuk sekolah seperti biasa. Dia mendapat sambutan yang sangat meriah dari teman-teman sekelasnya. Mereka semua takjub dengan aksinya dalam insiden Sisi Toren tempo hari. Salah satu murid yang kuat bernama Sugeura menjadi tertarik kepadanya. Dia pun mengajak Sakura, Nire, dan Suo untuk makan bersama di restoran dan lebih mengakrabkan diri. Di saat mereka sedang asik mengobrol, salah satu teman sekelas bernama Kiryu datang ke restoran ini bersama dengan wanita kawaii. Mereka pikir si wanita itu adalah pacar Kiryu, namun ternyata dugaan mereka salah. Si wanita itu adalah warga kota yang diselamatkan Kiryu dari gangguan preman. Lalu, tiba-tiba si preman tersebut datang dengan membawa puluhan pasukan. Mereka ingin menghajar Kiryu karena sudah merusak kesenangan mereka. Tawuran pun tidak terhindarkan. Sesuai dengan moto, siapapun yang membawa rasa sakit, kehancuran, dan niat jahat akan dibersihkan oleh Bofurin. Disinilah momen bagi Kiryu dan Sugeura untuk menunjukkan kemampuan masing-masing. Sugeura membanting salah satu preman tersebut dengan teknik German suplex. Gaya bertarungnya adalah gulat. Sementara Kiryu mampu menghempaskan musuhnya dengan pukulan telapak tangan. Begitu juga dengan Sakura dengan gaya campurannya. Preman yang berjumlah puluhan itu pun terkapar satu persatu melawan kombinasi Sakura, Sugeura, dan Kiryu. Keesokan harinya, 3 orang dari kelas 2 mendatangi kelas Sakura dan meminta mereka untuk memilih kapten kelas. Semua orang di kelas ini sepakat memilih Sakura untuk menjadi sang kapten.
Sejak awal kedatangannya, dia sudah menunjukkan banyak hal yang luar biasa. Oleh sebab itulah dia dipercaya untuk memimpin kelas ini. Perasaan Sakura saat ini benar-benar campur aduk. Di satu sisi dia merasa senang, di sisi lain dia merasa bingung. Menjadi kapten kelas, artinya dia sudah menapaki satu langkah menuju ke puncak. Namun dia juga bingung apa yang harus dia lakukan sebagai pemimpin. Oleh karena itulah, dia diminta mengikuti seorang kapten kelas 2 bernama Ren Kaji untuk belajar apa saja yang harus dilakukan sebagai pemimpin. Mereka pun berpatroli dan bertemu dengan nenek-nenek yang meminta tolong untuk mencarikan kucingnya. Sakura berlari dan melompati berbagai rintangan untuk menangkap kucing tersebut. Sampai di area jembatan, tiba-tiba kucing itu melompat ke arah sungai. Sakura sempat merasa ragu apakah dia harus melompat ke sungai hanya untuk menangkap si kucing. Dia pun hanya diam karena tidak bisa memutuskan. Di saat itulah, Kaji, sang kapten kelas 2, menunjukkan bagaimana seorang pemimpin bertindak. Tanpa ragu dia melompat ke sungai untuk menyelamatkan si kucing. Berkat Kaji, akhirnya kucing itu pun berhasil diselamatkan. Sakura mendapatkan pelajaran dari Kaji bahwa seorang pemimpin adalah orang yang berusaha memenuhi harapan dari para anggota di bawahnya. Atau dengan kata lain, bisa diandalkan. Windbreaker Season 1 selesai sampai di sini. Perjalanan Sakura menuju puncak bersambung di season selanjutnya.